ada keji-kejinya. Itu bukan Serla dong, cewek. Serla ya. Itulah dia Jonathan Liandi dan juga Belletron Vivian. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Cus, halo. Tuh kan cantik kuciran. Kalau ada cowok gini. Tuh kuciran cantik nggak? Cantik nggak, Ci? Cantik kali. Kalau ini ada kakak Halo. Vivian sama bapak Halo. Kyoto. Halo bapak Kyoto. Hey. Halo bro. Suara masuk kan? Halo guys, Masuk. kok Jo. Masuk. Tapi Halo Ben- semuanya. Halo, Halo. halo Bude. Hai Emperor Kok kita. sendiri aja Bude? Iya nih. Kamu butuh jodoh buat Kegi nggak? Ini biro jodoh buat Kegi kayaknya ya. Tapi Jojo gimana nih kamu ngelihat dari MPL season 7 udah half season. Kamu sekarang ngelihat dari kamu kan mantan EVOS, mantan Bigetron juga ya. Bede ngeri. Mantan gue ya. Emperor mid laner ya? Ngeri benar. Gimana nih ngeliat 8 tim yang beradu nih di season 7? Kalau gue ngelihatnya sih season 7 ini season dimana lebih susah lagi untuk ditebak ya setiap weeknya ya. Karena emang banyak kejutan kayak dari RRQ tiba-tiba juga performanya menurun. Tapi yang lebih terkaget-kaget lagi Alter Ego sih. Yang bener-bener kayak drastis banget itu. Kalau misalnya mungkin ada grafiknya tuh yang langsung jatuh banget kan. Swing ke Oh, bawah ya bener. bisa dibilang. Nah, Iya. kalau kakak Shock sih. Vivian nih. Kakak Vivian, kita kan lihat bisa dibilang Bigetron kemarin sempat memegang. Belletron. Enggak, Bigetron Nova. Oh sempat Bigetron megang ya. top klasemen kan, sempat berada di top klasemen. Nah, tapi bisa dibilang formasinya lagi nggak stabil nih kakak Vivian. Nah, menurut kakak Vivian sendiri, Kakak senyum-senyum. iya, soalnya kalau misalnya di stream sama Iwan keceplosan, maksudnya sama Awan suka manggil kakak-kakak gitu. Nah, iya, kalau iya, menurut iya. kakak Vivian nih, performa Bigetron kali ini akan melawan Genflix. Akankah Bigetron Alpha mampu membungkam sang serigala yang buas ini? Kalau menurut aku sih mampu lah. Soalnya playernya emang jago-jago semuanya sumpah. Kayak apa ya? Kayak punya kayak apa fighter kayak Rivo tuh udah jago banget tadi. Terus Brans juga udah balik lagi ke core. Terus kayaknya juga jago tanknya. Dream juga jago. Menurut Vivi bisa lah lawan Genflix mah. Nah, ini nih kakak nih, Tuh. ada baseline A Bigetron Alpha versi Coach KB. Tuh. Yang sempat tadi uji Anjay, bahas juga Rainbow. ya. Ini, aku penasaran kayaknya dia Coach Bigetron deh, Bude. Apakah iya? Tapi kalau Emperor sendiri ya ngelihat 5 pemain ini, kamu setuju nggak sih sama KB atau kamu punya pendapat sendiri nih tentang line up dari Bigetron? Karena mereka udah ganti-ganti ada total 4 kombinasi. Ini baseline up versi KB ya. Iya. Iya, kalau versi Emperor gimana versi Jo? Kalau gua sih juga setuju sih. Cuma kayaknya kalau untuk side-nya itu masih yang belum pasti ya kalau BTR nih ya. Karena belum ada yang kayak sampai dominan banget side-nya itu dari kemarin. Maksudnya yang sampai kayak menonjol banget dari Mad Max, Ripo ini masih kayak rotasi terus kan mereka kan. Oke. Itu kan menandakan berarti dari Bigetron juga mereka juga belum mantep untuk nentuin kanan kirinya. Oke, berarti kalau gitu untuk versi Emperor Jonathan Freestyle Liandi, apa nih? Wis. Siapa aja nih sampingnya? Kalau mid sih sudah jelas Brans itu ganti Emperor sih. Nanti jadinya bukan Bigetron apa? Bigetron Player Kill. Bigetron apa ya? Gue dulu kayaknya nggak ada deh Alpha. Oh Bigetron PK gue dulu tuh. Iya, ada Bigetron PK. Ini udah bagus sih kalau versi gue ya. Cuma untuk kanan kirinya kayaknya Matt sama Max sih kalau gue. Oh, masih match sama Max Bude. Oke. Tapi kalau Ya. dari Belletron Vivian sendiri nih, apalagi satu keluarga kan, Ayo, mungkin kamu Kakak. juga tahu Ya. mungkin dari apa sih kayak kedekatan Bondingnya, anak-anaknya, bisa tahu kedekatannya, sendiri. atau mungkin ada yang deket sama playernya kan kita nggak tahu. Enggak. Kalau dari Vivi sih, Vivi nggak tahu ya, Vivi agak gimana gitu sama Brans. Kayak kemarin sih masih nggak kayak underperform ya menurut aku. Jadi kayak Brans Ganti diganti Emperor sama beneran. paling sama enggak diganti Max atau Max tuh main di Gold Lane gitu. Terus tanknya kayak tetap Dreams gitu. Terus sama Rainbow gitu sih. kalau Oke, aku. berarti kita recap dulu ya, Berarti tengahnya Rainbow Dreams, oke bener. Ya. Terus junglernya? Terus Gold Lane-nya tuh kayak Max kan dia kayak yang hero-hero Gold Lane-nya tuh jago gitu. Oke, berarti Jadi Max.
Nah, Max. Junglernya? Kalau enggak junglernya kalau nggak Max-nya ditaruh jungler, Max-nya taruh side sih. Tapi kalau Max di side, Brands di mid masih tetap nggak apa-apa sih, kayak gitu. Terus offlanernya? Offlanernya Ripo bagus. Ripo menjadi pilihan dari kakak Vivian. Ripo. Ya pilihan lainnya ya. Tapi Bude, Kenapa ini Oji? ada 2 player tim Bigetron Alpha yang tidak pernah tergantikan. Yaitu Bras dan juga Ki, ya kan? Dia bisa dibilang adalah mesin utama dari Bigetron Alpha yang semuanya rotasi dari kiri kanan depan belakang sampai tanknya. Iya. Tapi 2 orang ini nggak tergantikan Bude. Iya, kayak kita ngelihat dari performanya juga naik dan turun juga. Mereka berhasil untuk kayak menstabilkan tim-timnya. Kalau yang pernah ngelihat 2 pemain ini, apakah menurutmu sendiri juga kayak, wah ini emang kuncian banget nih dari tim Bigetron, nggak bisa tergantikan lagi 2 player ini? Iya sih. Kalau aku juga ngelihatnya gitu ya. Bukan berarti maksudnya kayak mereka udah di performa yang terbaik, tapi untuk di komposisi BTR kayak gini ya posisi mereka tuh udah bisa dibilang, apalagi Brands ya, udah bisa dibilang kayak nggak ada yang bisa gantiin sih. Kalau Hengki sih mungkin masih bisa ditukar-tukar sama Iya, masih Dreams, bisa tapi ya ditukar. sesuai dengan kebutuhan meta juga kan. Kenapa Brands tak tergantikan, Jo? Karena menurutku sih emang udah paling cocok dia di posisi jungler sekarang. Maksudnya kayak dengan komposisi BTR yang kita lihat ya belum ada lah yang bisa kayak Brands gitu ya kalau menurut gua. Tapi aku mau berani nanya. gitu. Jonathan Liandi, ini beberapa belakangan banyak analisa dan juga caster yang berbicara kalau Brands ini memang menonjol banget, tajam, tapi terkadang suka melakukan unnecessary move. Unnecessary move. Iya itu. Ada bisa bikin Maafkan ya, dia suka nge-rap kalau ngomong bahasa Inggris ya. Nah, bisa Udah bahasa jelasin. Inggris. Ada ini blunder, bahasa Indonesianya blunder. Positioningnya suka off. Aduh, Udah gitu iya. aja. Haida, jangan Itu gitu gua kau Jo ya. setuju. Iya, maksudnya Gua suka setuju. melakukan seperti itu nih. Ada nggak saran dari Jo atau Vivian yang mungkin bisa didengar oleh Brands, apa yang harus Brands jangan lakukan di dalam in-game? Waduh, Ya, siapa? sarannya dari publik ya. Cuma paling kalau menurut gua sih untuk Brands sih ya mungkin lebih fokus aja sih untuk dengerin mungkin call dari tanknya, karena kan tanknya yang pasti buka. Kalau misalnya emang belum ada info ya nggak usah coba-coba buka gitu. Dan harus apa namanya, kalau emang udah pede banget ya komit, cuma jangan setengah-setengah. Cuma kalau emang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Daripada Oke. setengah-setengah kan takutnya jadi kayak malah ketangkep atau apa. Iya sih, harus Itu sih hati-hati juga. dari runner up MPL season 2 sih. Harus disebut ya, benar-benar. Mid lane, tapi dari kalau line up BTR sendiri, ini mereka memainkan yang seperti KB bilang ini ya, dengan Rainbow, Ripo, Mat, Branski, iya bukan? Iya Iya, benar. Ini aku udah Line curiga up sama terbaiknya. ini curiga sama KB, bener loh. Sumpah. Ya, tapi kalau dari Genflix Fredo maksudnya kayak masih sama dengan adanya Ward, Botol, Clay, Bravo. Ada Bravo-nya. Makanya aku mau nanya. Bravo masuk nih. Aku mau nanya, Apa? kemarin performa Rinasmi itu lagi gila banget kalau aku bilang. Dan bahkan Top of Rinasmi, the bird. iya, dan Genflix Aerowolf dengan line up yang kemarin memecahkan 100% win rate dari si Bayi Macan. Itu dia. Tapi malah yang aku kaget sekarang harus diganti. Why? What happened Aya naon? Why? Kita lihat Bravo masuk sebagai mungkin pemain yang baru juga ya. Tapi kita sebelum bahas lebih lanjut lagi, ini di sini ada, kita langsung lihat aja dari statistiknya. Kedua tim ini yang beradu, Bigetron Alpha dan juga Genflix. Kalau dari segala aspeknya, Genflix hanya mengungguli dari segi turtle dan juga average kill-nya aja. Dan Vivian, kamu ngelihat Bigetron begitu mengungguli kalau dari statistiknya nih Vivian. Tapi kamu bisa mention nggak sih, apa sih yang mungkin bisa lebih diperhatikan sama Bigetron kalau di in-game? Iya. Kalau menurut aku kan si Brands kan orangnya berani banget gitu ya. Makanya dia jadi jungler terus posisi sekarang karena dia berani. Paling yang menurut aku ya, dia tuh harus kurang-kurangin emosi gitu, emosionalnya. Kayak lebih sabar lagi gitu, lebih kayak mainnya pakai apa ya, pakai chemistry, kayak lebih dirasa gitu, jangan terlalu bergebu-gebu gitu loh. Oh. Gini kalau ngomong sama perempuan. Apalagi kan semuanya pakai apalagi kan perasaan. itu kan Genflix sekarang kan mainin Bravo kan, itu mungkin karena BTR ketemu Genflix, terus Bravo mantan BTR. Jadi Kayaknya. bisa punya Jadi kunciannya kayak kali pengen ya. pengen bales gitu gak sih? Kayak pengen ngasih tahu nih, lu gue di Genflix nih gitu. Oh, jangan sampai Bisa tilting. ngebantai tim, Benar. Akankah tim bisa lama gitu kali gak sih?
Iya sih, betul-betul. Apakah Kan bisa menjadi tim kayak lamanya. bener-bener. Tapi kalau kita ngelihat dari player head to head-nya, ini Brans yang tadi kita sebut-sebut dan juga Botol. Botol bisa dibilang kayak anak baru juga kan di MPL. Betul banget, Dan Brans itu punya segudang pengalaman dibandingkan dari Botol. Kelihatan juga dari, tapi KDA, gold per minute, kill participation gak begitu jauh di antara kedua pemain ini. Jo, sebagai sesama core nih ya, kamu lebih suka atau perbandingan apa sih yang paling mencolok dari kedua player ini? Kalau perbandingan sih mungkin Battle lebih kayak itu ya kayaknya ya, kayak lebih agresif lah. Permainannya mungkin lebih kayak assassin player gitu. Kalau Brans tuh lebih positioning, MM player. terus kayak yang marksman. Jadi kayak emang beda karakteristiknya sih. Oke, beda karakteristiknya. Tapi kalau di patch kali ini Jo, Mm-mm. mana yang lebih masuk? Gameplaynya siapa? Kalau di patch kali ini sih, kebetulan gue juga agak bingung nih sebenarnya kalau jungler tuh sekarang yang bagusnya apa ya. Cuma kayaknya masih tetap itu sih, masih tetap masukkan Brand sih. So far Brans. Enggak juga lah, tergantung Marksman draft. gitu ya. Tergantung draft. Kayak Soalnya marksman gitu kan, nggak- Gojo. ya nggak di patch kali ini pun nggak pasti kayak marksman terus. Jadi kalau misalnya assassin ya mungkin battle lebih tajam sih menurut gua. Cuma tetap dua-duanya menurut gua masih nggak sampai sematang itu. Oh, kalau Vivian ditanya suka yang mana ya pasti suka yang BTR ya. Iya lah. Iya Bisa lah, kontak iya. sobek ntar. Kakak Vivian dia ya, pengen nanti di Evos. Iya. Pengen di Evos dia. Minute. Kalau Evos baru tahu Mana ada? aku pilihannya kakak Vivian Mana siapa. ada? Wah, Mana ada tahu. tapi Emperor sebagai mantan BTR juga nih kamu ya, ngelihat BTR yang sekarang dan yang dulu apa sih perbedaannya gitu yang kamu bisa lihat? Wah, Bentar. beda jauh lah. Sabar Jo, Apa bedanya? sabar. Jauh. Dulu itu beda banget. Susah dijelasin dengan kata-kata, Bude. Oh jadi tunggu aja ya penjelasannya di live streamingnya dari Emperor ya. Iya. Bener gak? Nah kalau kalian mau Bener, penasaran bener. bedanya yang dulu BTR sama yang sekarang, dulu apa nggak sekuat ini gara-gara ada Emperor? Atau ada masalah apa? Di interview terus lo MVP Oh, lo. iya, MVP Ingat sih. banget gua. Juara kagak tapi. Dan Vivian juga selamat live stream juga, selamat beraktivitas. Terima kasih banget ya udah mampir di MPL Quickie. Tapi quick prediction boleh nggak sih? BTR Vivian? BTR. 2-0, 2-1. Iya. 2-0 BTR. Oke. Oke. Emperor. Genflix 2-1. Oke, terima kasih Anjas. banyak Sakit hati untuk dia, kakak sakit hati sama Vivian. Bapaknya Keki dan juga Kyoto juga makasih banyak sudah mampir ke Thank MPL you. Terima kasih Quickie. ya. Dadah. Selamat beraktivitas, selamat Thank you, live stream Bude. juga.